Setiap hari adalah kegembiraan dalam dongeng atau dalam kehidupan nyata sihir masih ada. Apakah kamu mempercayainya? Hari ini, bayi boneka seperti biasa pergi ke kelas dan belajar dengan giat. Aduh, lengan saya sakit. Hai, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biar saya bantu kamu bangun. Terima kasih banyak. Gadis patah, Sama-sama. gadis kaya. Mia juga muncul dengan langkah percaya diri dan anggun, menunjukkan gaya bangsawan seorang gadis muda yang kaya. Gadis kaya raya. Halo Mia, kamu kelihatan cantik sekali hari ini. Halo. Terima kasih. Aldous, halo semuanya. Halo guru. Saya punya pengumuman menarik untuk Anda. Tada! Sekolah kami mengadakan kontes berdandan peri duyung yang ajaib. Semua orang silakan mendaftar. Hei cewek-cewek, bagaimana kalau kita ikut kontes bersama-sama? Ya. Miss, kami ingin bergabung. Baiklah, jika kamu ingin bergabung, silakan ikuti aku. Yeay. Perhatian semuanya. Kamu punya 60 menit untuk bersiap dan bersinar. Sampai jumpa di panggung dengan penampilanmu yang paling menakjubkan. Yeah. Waktu Anda mulai sekarang. Baby doll segera mulai merencanakan ide-ide. Namun pertama-tama, dia perlu sedikit pemanasan. Gadis itu dengan gembira mengeluarkan setumpuk kain, tersenyum cerah, dan dengan lembut menggunakan kapur untuk menggambar sketsa gaun yang perlahan muncul dalam imajinasinya. Sekarang dia mulai menggunakan gunting untuk memotong setiap potongan yang hati-hati dan terperinci perlahan menciptakan gaun yang indah. Sudah selesai. Sekarang masuk ke bagian dekorasi, di mana detail kecil dibuat dan ditambahkan pada gaun, kreatif dan berani. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Hana melihat boneka bayi dengan kekaguman di matanya dan memutuskan bahwa dia juga ingin membuat gaun indah seperti itu. Hana mengeluarkan sebuah rumah mini, melakukan pemanasan ringan, dan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Hei, dua kurcaci kecil. Bisakah kamu membantu saya? Ternyata Hana meminta bantuan dari para kurcaci penjahit kecil yang mahir, dan dia hanya perlu duduk dan menunggu hasilnya. Sementara Hana beristirahat, para kurcaci kecil menyelesaikan gaunnya dan segera kembali ke rumah mereka.
kedua temannya menyelesaikan gaun mereka, Mia dengan cepat mendapatkan ide. Dia tidak mengambil kain, tetapi malah membawa mesin aneh. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan mesin itu untuk Mia. Mesinnya segera menampilkan banyak desain gaun berkilauan untuk Mia pilih, dan dia merasa sangat bersemangat. Dia yakin gaunnya akan lebih memukau dari sebelumnya. Baby doll dengan tegas memutar gaun itu dan dengan hati-hati menambahkan pita besar di bagian belakang pinggang. Gaunnya tiba-tiba menjadi berkilau dan ajaib seperti berasal dari dongeng Putri Duyung. Meskipun sudah sangat indah, gaunnya masih terlihat kurang lengkap. Jadi boneka bayi mulai memainkan melodi dan memanggil teman-temannya dari laut untuk membantu. Halo, terima kasih. Boneka bayi dengan lembut mengenakan gaun, semuanya menjadi sangat imut dan cantik, dan dia terlihat seperti peri duyung kecil. Untuk memberikan gaun suasana laut, Hana mengeluarkan akuarium ikan mas yang diisi dengan kerang laut. Namun, dia tidak memasangnya langsung pada gaun karena hal yang benar-benar istimewa tersembunyi di dalam kerang tersebut. Hana memakai gaun yang sudah selesai, tersenyum percaya diri, dan merasa senang dengan hasilnya sendiri. Mengerti. Gaun polos itu tidak memuaskan Mia. Dengan kepribadiannya yang bangga dan kecintaannya pada kemewahan, dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan memesan barang-barang dekorasi untuk gaunnya. Halo di sana. Oke, terima kasih. Siap semua. Mia sangat senang dengan pakaian yang dipakainya, baik klasik maupun modern, sangat sempurna sehingga tidak ada yang perlu dikeluhkan. Semua sudah siap, dan ketiga gadis itu mulai membuat aksesori. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana hasil mereka.
Bukankah dia terlihat sangat menakjubkan? Mia sangat terkejut bahwa teman-temannya membuat aksesori dengan sangat profesional. Tetapi dia tetap tenang karena dia punya cara sendiri. Langsung saja, Mia mengeluarkan mesin yang lebih besar dan tidak ada yang tahu apa yang akan dibuatnya. Tanpa ragu, Mia dengan cepat menekan tombol start. Mesin segera mulai bekerja, tetapi bergetar kuat, membuatnya merasa sedikit khawatir. Namun, semuanya masih tampak berjalan dengan baik. Semua peserta silakan datang ke panggung sekarang. Ai, cewek-cewek, ayo bersiap-siap untuk kontesnya. Hah? Waduh, rusak. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya punya ide. Hei, jangan khawatir. Kami akan memperbaikinya segera. Terima kasih kalian berdua. Hei cewek-cewek, sudah selesai? Hei! Selesai. Sungguh bagus. Terima kasih banyak. Waktunya habis. Semua kontestan, bersiaplah untuk bersinar di atas panggung. Waktunya bersinar. Dan sekarang, kompetisi dimulai. Kamu terlihat sangat cantik. Ya, kamu hebat. Acara ini telah berakhir dan sekarang saatnya bagi penonton untuk memilih kontestan favorit Anda. Ayo Oke, pilih. ayo lakukan. Silakan berikan suara Anda. Tidak peduli hasilnya, ketiga gadis itu telah melakukan yang terbaik dan sedang menunggu dengan gugup. Tetapi mereka juga diam-diam saling mengucapkan doa yang hangat dan beruntung. Dan waktu pemungutan suara telah berakhir.
Wow. Kira senang minum di bawah seberang jembatan adalah Baby doll! Selamat, baby doll. Selamat, baby doll. Selamat, baby doll. Kamu benar-benar pantas mendapatkan hadiah ini. Terima kasih banyak sudah menonton semuanya. Dari kita bertiga, siapa menurutmu yang memiliki pakaian terbaik? Tinggalkan komentar dan bagikan video ini. Sampai jumpa lagi. Sekolah Bona berada jauh di bawah laut, indah dan ajaib. Tempat di mana Putri Duyung belajar dan berkembang. Tina yang imut tiba pertama, penuh energi dan senyum cerah. Mermaid kuning. Dia selalu peduli dengan penampilannya, jadi dia menambahkan sedikit warna pada bibirnya, membuat wajahnya terlihat segar dan merona. Putri Duyung biru. Susi juga tiba di sekolah siap untuk hari baru terlihat rapi dan segar. Halo. Putri Duyung merah muda. Baby doll dengan percaya diri merias wajahnya, dengan tenang menyesuaikan penampilannya yang cantik. Halo, baby doll. Halo, Tina. Halo, baby doll. Halo, Suzy. Halo, cewek-cewek. Ada acara seru hari ini. Aku bersenang-senang sekali hari ini. Rambutmu terlihat sangat cantik. Gaya rambut barumu terlihat keren. Terima kasih. Rambutmu juga terlihat bagus. Terima kasih banyak. Halo semua. Malam ini sekolah kita akan mengadakan pesta dansa di panggung akuarium. Ada sesuatu di sana? Ayo lihat. Oke, mari kita lihat. Permisi. Bisa kita melihat sebentar? Halo semuanya. Saya punya pengumuman yang sangat penting. Malam ini sekolah kami akan mengadakan pesta dansa di panggung akuarium untuk memilih ratu acara yang benar-benar cantik. Semua orang silakan bergabung. Ya, Oke, semuanya ini poster kalian. memegang kartu undangan, Baby doll merasa penasaran dan bersemangat. Wow. Aku pasti akan menjadi ratu paling mempesona di pesta itu. Hei, apa yang kamu katakan? Aku adalah ratu pesta malam ini. Mahkota Ratu Putri Duyung akan menjadi milikku. Sekarang, silakan ikuti saya untuk bersiap-siap menghadapi kompetisi. Sayang, ikut aku. Ya, Lakukan yang terbaik. Baiklah, tolong menuju ke stasiun Anda. ya. Baby doll? Ya. Silakan pergi ke area penampilan Anda. Ya. Wow. Kamu punya waktu 60 menit untuk bersiap-siap perform. Sampai jumpa di pesta dansa. Ya. Ya. Lakukan yang terbaik. Semoga berhasil. Selamat tinggal. Begitu guru pergi, Baby doll mendapatkan ide menyenangkan. Dia dengan cepat membuka kotak riasnya, dan di dalamnya terdapat banyak barang yang tersusun rapi. Sebuah kuas blush on sudah siap, tapi dari mana blush on akan datang?
Tepat saat itu, sekelompok ikan merah muda berenang lewat, dan dia dengan cerdik menggunakannya sebagai blush on-nya. Selanjutnya, Baby Doll dengan lembut menambahkan sentuhan berkilau pada matanya dengan glitter. Setiap gerakannya hati-hati dan tepat. Dia merasa sangat senang dengan penampilannya. Gelembung Baby Doll melayang ke Susie, dan dia juga mulai bersiap untuk make up-nya. Susie melihat sekeliling meja, mengambil sikat, dan memutuskan untuk menggunakannya untuk blush on. Dan inilah dia, sekelompok ikan biru berenang lewat. Susie menggunakannya sebagai riasan, menciptakan gaya biru khasnya. Tentu saja dia tidak bisa melupakan glitter untuk membuat wajahnya bersinar. Susie menyelesaikan riasannya dan merasa sangat senang dengan tampilan magisnya yang berkilauan. Tina segera menemukan ide sendiri, menunjukkan gayanya yang mewah. Dia mengeluarkan batang emas besar dan mulai menggiringnya untuk persiapan riasannya. Potongan kecil emas jatuh dan berubah menjadi kilauan berkilau. Dia dengan terampil menggunakannya untuk menghias wajahnya, sehingga membuat penampilannya menonjol. Kain ini segera menarik perhatian Susie. Dia mencari sesuatu untuk memotongnya. Bertanya-tanya, apakah ada gunting yang cocok di dalam kotak? Semua yang dia butuhkan sudah siap. Mari kita lihat bagaimana hasil pakaian Susie. Setelah membentuk desain, dia dengan hati-hati menambahkan detail, membuat gaun menjadi lebih cerah dan berkilau dengan tampilan menawan. Sekarang Susie hanya perlu memakai kreasinya. Mari kita lihat betapa cerah dan menawannya dia akan terlihat. Apa yang akan Tina lakukan dengan kain emas itu? Gampang aja. Dia menggunakan glitter emasnya, lalu meniupkannya perlahan, dan itu dengan cepat menyebar di atas kain, membuatnya bersinar seperti berkilauan. Meskipun sudah terlihat indah, dia merasa masih agak sederhana, jadi dia terus menghiasnya dengan barang-barangnya. Dengan lapisan glitter yang lembut, pakaian tersebut menjadi cerah seperti sinar matahari yang bersinar di bawah laut.
Puas dengan ciptaannya, Tina dengan lembut mengenakan gaun itu, membuatnya tampak anggun dan mewah. Kembali ke Baby Doll. Dengan gaya tinggi yang dimilikinya, dia masih merasa tidak puas sepenuhnya dengan gaunnya karena terlihat terlalu sederhana. Dia mulai berpikir tentang cara membuatnya lebih sempurna. Mengapa Baby Doll menaburkan makanan ikan pada pakaiannya? Tepat saat itu, sekelompok ikan berenang mendekat, mengelilinginya, dan dengan cerdik menangani makanannya. Hasilnya mengejutkan. Gaunnya tiba-tiba terlihat sangat indah dan kreatif. Terima kasih banyak. Melihat ciptaannya, Baby Doll merasa emosional. Dia dengan senang hati memakai gaun itu dan sekarang terlihat seperti seorang putri dari dongeng. Hanya 5 menit tersisa sebelum kompetisi dimulai. Silakan bersiap-siap dan lakukan yang terbaik. Jangan lupa membawa poster Anda. Tunggu, di mana itu? Di mana poster saya? Tina, apakah kamu menyimpan poster kita? Tidak, aku tidak menyimpannya. Kami sudah bersama mereka lebih awal. Tidak, saya tidak melakukannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku nggak bisa menemukan mereka. Ini poster Anda. Poster kami. Kenapa kamu bisa menemukannya, Baby Doll? Tadi kamu pergi terburu-buru, jadi kamu menjatuhkannya. Saya mengambilnya untukmu. Terima kasih banyak, Baby Doll. Di sini. Kami bahkan ingin bersaing dengan Anda. Kami bahkan ingin bersaing untuk gelar ratu. Tidak masalah, kita semua teman. Mari kita semua melakukan yang terbaik bersama, oke? Ayo pergi. Ayo pergi. Dan sekarang kompetisi resmi dimulai. Silakan sambut kontestan pertama kami, Suzy. Kamu terlihat sangat menawan. Luar biasa. Terima kasih, Mbak. Silakan sambut peserta berikutnya, Tina. Kamu terlihat begitu cantik, luar biasa. Terima kasih, Miss. Dan sekarang akan menjadi kontestan terakhir. Selamat datang, Baby Doll. Ya. Wow. Semua orang sangat terkesan. Kalian semua adalah penampil yang sungguh menakjubkan. Jadi, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Saya pikir kamu benar-benar pantas menjadi pemenang. Saya juga berpikir begitu. Miss, itu seharusnya Baby Doll. Kalian semua pantas mendapatkannya. Jadi saya akan membuat pengecualian khusus. Semua dari kalian akan menerima penghargaan. Pada akhirnya,
kesimpulannya, ketiganya pantas menjadi pemenang. Selamat kepada 3 ratu kita. Kebahagiaan menyebar saat semua orang bersinar di momen bahagia itu.